kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan di hari ini, di hari yang baru ini. Sebelum kami melakukan kegiatan kami, biarlah firman-Mu yang terlebih dahulu mengisi hati dan pikiran kami, supaya segala kegiatan kami Tuhan di sepanjang hari ini kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, bimbing kami, sertai kami dan lindungilah kami dalam segala kegiatan kami di hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, diambil dari Yehezkiel pasal 45 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, songonod dohatan itu Jehovah, tungna torbang dohamu, ale akka iduk ni Israel, pawalang hamuma panguropaon doot hamagoan, jala ulon hamuma uhum dohot hatigoran, pasot hamuma panosak muna, mangojar-ojar bangsokku sian partalianna, ninna Tuhan Jehovah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, keteraturan itu dapat terjadi karena adanya aturan yang mengikat, karena adanya nilai-nilai serta norma-norma yang dilakukan, dipahami, dan benar-benar dipegang dengan kuat. Dengan demikian, ketika kita sudah memahami aturan, kita sudah memahami norma, memahami nilai, kita akan mampu untuk melakukan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Firman Tuhan pada hari ini ketika kita baca perikopnya, maka kita akan melihat inilah pesan yang diberikan oleh Yehezkiel ke tengah-tengah bangsa Israel, yang dimana terkhusus untuk ayat 9 yang merupakan perikop kita hari ini. Pesan itu diperuntukkan kepada raja-raja Israel. Ada hal kata yang cukup menarik yang dapat kita lihat di sini adalah kata cukuplah itu. Artinya ketika sudah dipakai kata cukup, sudah dilakukan, sudah dikerjakan hal itu. Apa yang cukup katanya? Yaitu mengenai kekerasan dan aniaya. Memang pada masa itu sudah terjadi aniaya, kejahatan, penindasan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi terhadap mereka, orang-orang yang dijadikan budak, orang-orang yang termarginalkan. Lalu dikatakanlah, hentikanlah itu. Dan ada hal yang dapat kita lihat di sini, bahwasanya kebiasaan itu harus dihentikan, karena kebiasaan itu adalah salah. Meskipun mungkin beberapa di antara kita sering sekali mendengar mana yang kita pilih, kebiasaan yang dibenarkan atau kebiasaan yang perlu untuk dibenarkan, membenarkan yang biasa atau membiasakan yang benar. Tentu seharusnya yang kita lakukan adalah membiasakan yang benar. Jadi ketika pun sudah terjadi dan mendarah daging kebiasaan yang buruk, kita harus menghentikan itu, mengganti kepada pola, tradisi, kepada kebiasaan yang baru. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini pun kita mungkin sering sekali kita tidak sadar, kita sedang melakukan penindasan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang sekitar kita, kepada rekan kerja kita, bahkan kepada keluarga kita sendiri. Secara tidak sadar, kita juga melakukan kekerasan, baik melalui fisik, baik melalui perkataan, kekerasan mental, ataupun kekerasan lain-lain yang terjadi di dalam kehidupan kita yang sering sekali tidak kita sadari. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, pun kita juga diajak untuk memberhentikan, untuk menyelesaikan segala penindasan, segala kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, baik kita sadari
maupun tidak kita sadari. Bahkan di masa Advent ini, di masa Advent pertama ini, kita dituntun untuk mengevaluasi diri kita, untuk mengkoreksi diri kita, untuk kita semakin mengintrospeksi dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Kita menunjukkan pertobatan kita, membersihkan diri kita untuk menyambut Sang Raja Damai yang akan datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, biarlah damai Tuhan itu juga memberikan kedamaian ke hati kita, dan kita pun menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan ini. Dengan salah satu caranya adalah menjauhkan penindasan dan kekerasan dari lingkungan kita. Selamat melakukan aktivitas untuk saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.